Seturut sabdamu ku cari wajahmu, wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah wajahmu kau sembunyikan daripadaku. Saudara-saudariku yang terkasih, kita masuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk masuk ke dalam misteri Tuhan yang hari ini menunjukkan kemuliaannya dengan peristiwa berubah rupa di atas gunung yang tinggi. Dari sini kita bisa merenungkan bahwa kita pun beroleh kekuatan saat kita mau mendekatkan diri kepada Allah sendiri. Dan disitulah kekuatan kita untuk menjalani suka duka hidup ini sampai kita pun mengalami kemuliaan bersama dengan Dia, Sang Mulia di atas segalanya. Bu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia kita sekarang ini banyak sekali sarana-sarana untuk live. Di Facebook ada live, ya toh. Di Instagram ada live. Di mana lagi semua bisa langsung orang mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi di tempat itu saat itu. Lalu menyampaikan juga ada yang menyapa, "Hai guys, kami sedang begini guys," gitu ya. Ada juga yang pasang profil picture atau videonya itu pas dia mungkin pakai pakaian yang baru atau mobil atau apa. Tapi saya mendapati nggak pernah ada ya ibu-ibu yang pas rajang-rajang motong-motong wortel ini. "Hai guys, ini motong wortel guys." Gak pernah ada. Bajunya masih baju yang jelek gitu. "Hai guys, baru bangun tidur ini guys." Gak ada. "Bangunkan suami guys, bikinkan kopi guys." Ini gak ada. Orang mau yang terbaik yang dilihat oleh orang lain. Namun saudara-saudariku, yang mau dilihat terbaik oleh orang lain ini ternyata bukan yang terbaik dari dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ditetapkan bahwa gunung yang tinggi itu bisa jadi dua di sekitar situ. Kalau tidak Gunung Tabor, berarti Gunung Hermon. Memang ditetapkan di Gunung Tabor, tapi juga ada yang mengatakan para ahli bisa jadi di Gunung Hermon. Dan sungguh menarik bahwa Yesus selalu menyediakan diri untuk berdoa. Kita manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin baik. Doa adalah satu-satunya sarana utama kita. Hidup yang berelasi dengan Allah yang kuat, yang mesra inilah yang menjadikan kita sungguh merasakan betapa kita dihargai, dicintai, kita sungguh-sungguh dipelihara. Meskipun kita rapuh, kita lemah, kita penuh dosa, tapi Tuhan selalu memberikan kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kedekatan dan relasi yang erat dengan Allah inilah yang menjadikan kita boleh merasakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang kita alami, baik ketemu jodoh, mendapat rezeki, nanti bisa pekerjaan, bisa dengan talenta pelayanan, bisa mengampuni dan menerima orang, bisa lebih banyak mengerti dan tidak banyak menuntut. Itulah juga kemuliaan yang ditujukan bagi kita sekalian. Saudara-saudariku, maka
kita pun seperti para murid yang boleh menjadi saksi. Musa dan Elia adalah saksi perjanjian lama. Kita tahu bahwa Musa naik ke Gunung Sinai, lalu turun membawa 10 perintah Allah. Elia menjadi perwakilan dari para nabi nubuat tentang Mesias. Dan 3 orang dari para murid. Jadi ada 5 pribadi yang menyaksikan berubahnya rupa dari Yesus ini. Memang dari akhir tidak diceritakan, tapi setelah itu para murid menceritakannya. Berarti apa? Itu benar-benar terjadi dan bukan bohongan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka yang terjadi inilah, kalau Musa membawa 10 perintah Allah, Yesus naik ke gunung, turun, dialah firman itu sendiri. Dialah sabda itu sendiri. Maka kita boleh mengerti, ada awan yang datang dan mengatakan, inilah putra yang kupilih. Dengarkanlah dia. Sabda ini loh, rungokno. Seperti halnya saat Yesus dibaptis, ini 2 kali kita mendengar dengan ungkapan yang sama. Bahwa sungguh-sungguh Yesuslah utusan dari Allah. Kita bisa mengerti bagaimana kitab suci juga menyajikan ada unsur Trinitas dalam hal ini. Kita bukan mengarang-arang tentang Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi juga dari sabda-sabda yang ada, yang keluar, yang terjadi di sekitar Yesus. Dan juga yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada kemuliaan. Akhirnya para murid pun mengalami kemuliaan itu. Kita pun juga mengalaminya. Pada akhirnya saya mengajak menjadi mulia itu bukan sekali jadi. Melihat kemuliaan Allah, mengalami kemuliaan Allah, bukan berarti kita mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, tidak ada gangguan, tidak ada kesulitan. Dikatakan dalam bacaan pertama, Abram akan mendapat keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Tapi yang dilalui ke sana kemari menuju tanah terjanji, bagaimana peristiwa dengan raja-raja Kanaan di sana sini. Kesulitan, tantangan terjadi. Bagaimana dengan yang terjadi dengan Lot dan istrinya. Sampai dengan Abraham tidak sampai menuju ke tanah terjanji. Demikian juga dengan Yesus. Yesus pun nanti turun dari gunung saat berdoa itu menuju ke Yerusalem. Yesus nanti sengsara, wafat dan bangkit. Kemuliaan ini hanya kecil yang diberikan oleh Yesus. Namun kemuliaan yang besar ada di dalam sengsara, ada di dalam perjuangan, penderitaan, ada di dalam kebangkitan. Kita menjadi pribadi mulia, diharapkan memiliki hati yang mulia. Bagaimana kita bisa mengerti orang, kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kalau ada masalah yang besar, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kalau bisa diselesaikan dan diperkecil. Kalau ada masalah yang sedang, bisalah diperkecil, ya Bu ya. Kalau ada masalah yang kecil, jangan dibesar-besarkan. Kalau bisa ya wis dihilangkan. Kalau kita mau mencari masalah itu akeh. Tapi bahwa pribadi yang mau menjadi pendingin, mau menjadi penyejuk, mau menjadi penumbuh, mau menjadi media yang baik bagi sesama, itulah pribadi yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itulah pribadi yang memiliki hati yang mulia, pribadi yang mulia dalam dirinya. Maka di Minggu Prapaskah yang kedua ini, bagaimana menjadi pribadi yang mulia ditunjukkan dalam Injil, dan juga di dalam bacaan yang kedua. Jangan kita menjadi musuh salib. Tuhannya ada perut, hidupnya kesia-siaan belaka.
Kita mencintai salib seperti Kristus juga mencintai salib pada masa pantang dan puasa ini. Kita menerima sesama seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Kita mengampuni sesama seperti kita diampuni oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan kita alami, kasih Tuhan kita rasakan, hati dan mulia, pribadi yang mulia adalah milik kita. Kristuslah sumber satu-satunya. Kita hening sejenak. Amin. Dari